Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman. Kembali channel YouTube Taufik Adiatma. Di video kali ini saya akan khusus memberikan beberapa panduan yang menurut saya mungkin bisa teman-teman tambahkan, terutama dalam mengikuti SKB di masa pandemi COVID-19 yang sama-sama kita tahu sampai sekarang untuk kejadian kasusnya belum terjadi penurunan sama sekali, malah bertambah banyak setiap harinya. Jadi berdasarkan dari tata cara SKB yang dikeluarkan dari BKN di Surat Edaran Nomor 17 Tahun 2020 yang mungkin teman-teman juga sudah membacanya seperti itu, mengenai bagaimana cara prosedur dari penyelenggaraan untuk SKB dengan metode CAT di masa pandemi dari COVID-19 ini. Ada beberapa kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan oleh BKN yang tujuannya untuk mengikuti protokol kesehatan dalam hal mencegah dari infeksi COVID-19 tadi, di mana dari edaran tersebut bisa teman-teman lihat untuk tim pelaksana ataupun juga untuk panitia seleksi itu harus mengikuti protokol kesehatan seperti misalnya mengukur suhu tubuh, kemudian juga menjaga kondisi fisik, menjaga kondisi kesehatan sebelum mengikuti ataupun sebelum menyelenggarakan dari seleksi SKB untuk CPNS tahun 2019 ini. Dan juga di mana dari penyelenggara juga harus menggunakan hand sanitizer atau mencuci tangan, dan juga wajib untuk menggunakan masker, serta melakukan beberapa tindakan-tindakan untuk mencegah ataupun juga menanggulangi dari sebaran COVID ini, di mana panitia juga harus membersihkan dan melakukan disinfeksi di ruangan seleksi setiap sebelum ataupun sesudah dari seleksi, serta untuk mengatur jarak dari peserta agar bisa jaraknya terpenuhi, yakni minimal 1 meter. Kemudian juga selain itu dari peserta juga diminta untuk tetap juga melaksanakan protokol kesehatan selama akan mengikuti dari tes SKB tersebut, di mana misalnya untuk melakukan isolasi dulu dianjurkannya, ataupun juga untuk menggunakan face shield tambahannya selain menggunakan masker tadi, serta untuk tetap menjaga jarak dan tetap mencuci tangan. Dan jangan lupa untuk peserta dari SKB tahun 2020 ini adalah membawa alat tulis pribadi, yakni membawa pensil kayu seperti yang diarahkan atau disarankan oleh BKN itu sendiri. Kalau untuk membawa alat-alat lain tidak disarankan, seperti misalnya kertas atau yang lain sebagainya. Cukup untuk membawa pensil kayu saja. Selebihnya adalah dokumen-dokumen lain yang diperlukan, seperti misalnya KTP ataupun kartu peserta ujian. Nah, itu yang cukup dibawa oleh peserta yang akan mengikuti dari seleksi atau tes untuk CAT SKB itu. Nah, kemudian bagaimana biasanya dari ruangan seleksi atau ruangan pada saat SKB? Teman-teman bisa lihat gambar ataupun foto berikut ini, di mana di tahun 2017 maupun 2018 kondisinya atau situasinya waktu tes SKB maupun SKD adalah yang seperti ini. Tapi untuk yang tahun 2020 kemungkinan besar akan seperti ini, di mana peserta harus menggunakan masker, face shield, serta jaraknya adalah kurang lebih atau minimal 1 meter antara satu peserta dengan peserta yang lain. Kemudian bagaimana untuk pelaksanaan dari SKB di masa pandemi ini? Ada beberapa hal yang mungkin masih saya pikirkan atau yang masih saya rasakan mengganjal seperti itu dalam pelaksanaannya, karena seperti yang kita tahu tadi bahwa dalam pelaksanaan SKB mau tidak mau ada orang-orang yang harus berkumpul di satu ruangan tertentu yang nanti tujuannya untuk mengerjakan tesnya tadi. Mengapa itu menurut saya masih mengganjal? Karena yang terbaru di bulan Juli kemarin yang sama-sama kita tahu bahwa WHO mengatakan atau mulai memberikan pernyataan bahwa virus COVID ataupun juga SARS-CoV-2 itu dapat bertahan di udara dan di ruang tertutup bisa sampai sekitar 6-8 jam. Dan dikatakan bahwa sekarang penularan dari virus corona itu bukan hanya melalui dari droplet saja, tetapi juga bisa melalui aerosol atau partikel udara yang kecil yang beredar di sekitar kita. Nah, itu yang bisa menyebabkan munculnya infeksi yang baru yang bisa terjadi pada kumpulan ataupun pada beberapa orang yang bekerja ataupun berkumpul bersama dalam satu ruangan tertentu. Ada juga salah satu berita yang saya kutip dari
Korea seperti itu, di Korea Selatan, yang mengatakan bahwa ada terjadinya penularan COVID-19 di Starbucks, yang menginfeksi sekitar 27 pengunjung di sana, tetapi sejumlah karyawan ataupun pekerja ataupun barista yang ada di Starbucks tersebut malah tidak tertular dikarenakan mereka menggunakan masker walaupun kontak mereka dengan pasien tadi atau si penderita tadi itu cukup lama di dalam ruangan tersebut. Selain itu juga dari jurnal ataupun artikel yang saya dapatkan di NCBC mengatakan bahwa COVID-19 itu juga bisa menular melalui AC ataupun air conditioning di salah satu restoran di Cina. Nah, ini yang pernah saya bahas sebelumnya juga di salah satu video saya mengenai bagaimana atau kemungkinan penularan coronavirus tadi melalui air conditioning atau AC. Begitu juga salah satu berita yang terbaru ataupun kasus yang terbaru muncul di Indonesia, yakni munculnya klaster perkantoran yang kita sama-sama tahu mulai masuk kembali work from office lagi sejak bulan Juli kemarin. Mulai muncul lagi klaster-klaster baru yang menyebabkan adanya infeksi-infeksi baru dari COVID. Dikarenakan karena apa? Sebagian besar adalah dikarenakan dari ruangan ber-AC yang tidak mempunyai ventilasi yang baik serta sirkulasinya yang terhambat dari udara tersebut, sehingga menyebabkan potensi dari kejadian ataupun infeksi dari coronavirus atau COVID itu menjadi meningkat. Terutama juga pernyataannya bahwa dengan suhu 20 derajat COVID itu bisa bertahan sampai lebih dari 8 jam. Nah, ini yang bisa menyebabkan resiko terinfeksi COVID menjadi lebih besar. Seperti yang sudah saya bahas juga di 4 bulan yang lalu sebenarnya dari penularan COVID melalui udara tadi. Nah, kemudian bagaimana sih solusinya atau apa sih yang bisa kita lakukan agar selama teman-teman yang mengikuti tes SKB ini paling tidak bisa mengurangi dari resiko terjadinya infeksi COVID ini, karena kemungkinan besar masih adanya kasus-kasus COVID yang OTG atau yang tidak bergejala atau asimptomatik. Nah, ini ada beberapa hal atau beberapa solusi yang menurut saya bisa teman-teman lakukan. Karena tentu saja untuk beberapa kondisi-kondisi ataupun beberapa pasien yang sifatnya OTG atau asimptomatik tadi tidak bisa kita lihat gejalanya secara langsung. Karena biasanya ya normal-normal saja. Nah, itu yang bisa menjadi salah satu resiko penularan dari COVID itu. Solusi yang menurut saya bisa teman-teman lakukan menyesuaikan dengan kondisi ataupun beberapa peraturan-peraturan yang dikeluarkan BKN tadi selama mengikuti SKB. Yang pertama adalah saran saya mungkin untuk teman-teman, terutama mungkin untuk subscriber saya yang kebanyakan adalah tenaga kesehatan. Saran saya bagi teman-teman, pakai masker yang double, bisa dengan menggunakan misalnya N95 atau misalnya tidak terlalu nyaman seperti itu menggunakan N95 karena mungkin menurut teman-teman bisa menyebabkan rasa sesak, rasa tidak nyaman, hiperkarbi misalnya dari pernapasan. Saran saya mungkin teman-teman bisa menggunakan yang agak lebih nyaman lagi untuk digunakan seperti misalnya KN95 disertai dengan double protectionnya dengan apa? Menggunakan masker bedah seperti yang sering kita gunakan pada saat menangani pasien-pasien ataupun APD level 2 di IGD ataupun juga di puskesmas. Nah, itu yang mungkin saran saya bisa teman-teman gunakan. Dan jangan lupa juga selama mengikuti tes SKB, selama masih dalam lingkungan yang penuh orang tadi, dalam lingkungan tertutup tadi, jangan sekali-sekali untuk melepas masker itu. Karena resikonya adalah teman-teman bisa terhirup udara tadi yang tidak bisa difilter melalui dari masker tadi. Maka dari itu saran saya jangan dilepas sama sekali selama ujian. Kemudian yang selanjutnya adalah mungkin saran saya bagi teman-teman tadi menggunakan face shield sebagai proteksi tambahan. Walaupun misalnya memang untuk penggunaan face shield ini mungkin dirasakan ada yang bisa berembun atau tidak nyaman. Mungkin menggunakan jenis-jenis face shield yang sekiranya ada sirkulasi udaranya melalui atas seperti contohnya gambar berikut ini, atau face shield yang seperti ini tapi yang tidak ada busanya di atas, karena yang biasanya menggunakan busa atau foam itu biasanya bisa menimbulkan dari embun bagi teman-teman yang berkacamata ataupun juga dari face shieldnya itu sendiri. Kemudian saran saya kepada peserta juga,
Jangan sama sekali menyentuh daerah wajah selama teman-teman masih ujian ataupun masih di dalam ruangan dari SKB tersebut. Karena apa? Karena tentunya teman-teman sudah memegang dari misalnya komputer, memegang meja atau yang lain-lain. Tentunya kita tidak bisa tahu seperti itu apakah memang selama desinfeksi tersebut apakah memang sudah bersih secara keseluruhan atau tidak. Jadi saran saya bagi teman-teman untuk menghindarinya tadi, jangan sekali-sekali menyentuh daerah wajah selama teman-teman masih ujian. Kecuali teman-teman sudah keluar, sudah cuci tangan atau sudah pakai hand sanitizer, baru boleh untuk menyentuh daerah muka. Kalau tidak ada hand sanitizer, belum mencuci tangan, jangan sekali-sekali menyentuh daerah wajah. Karena itu sangat berisiko sekali untuk terinfeksi dari COVID-19. Kemudian saran saya mungkin kepada BKN ataupun kepada penyelenggara dari CAT untuk SKB ini, yang pertama adalah tentunya saran dari WHO untuk menghindari dari 3CS. Apa sih 3CS tuh? Mungkin kita tidak terlalu familiar dengan 3CS. Kita cuma taunya mungkin 3M, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan. Mungkin itu yang lebih familiar di Indonesia. Tapi kalau 3CS ini mungkin jarang atau tidak pernah kita dengar sama sekali. Padahal ini merupakan salah satu teknik ataupun salah satu edukasi yang digunakan oleh Jepang seperti itu, sehingga mereka bisa menanggulangi dari kejadian COVID. Apa saja sih yang dimaksud dari 3CS itu? Yang pertama ada yang namanya menghindari dari crowded place atau tempat yang terlalu ramai, yang terlalu banyak orang yang berdekatan atau berdesakan di tempat itu. Kemudian yang kedua adalah menghindari dari close contact setting, yang sekiranya orang tersebut berdekatan, tidak bisa menjaga jarak. Itu adalah beberapa tempat yang kita hindari. Serta yang terakhir adalah tempat-tempat yang tertutup serta mempunyai tempat yang sempit, yang ditunjang dengan sirkulasi udara yang tidak baik. Biasanya seperti hanya menggunakan satu AC saja, kemudian tidak ada sirkulasi udara yang baik, tidak ada ventilasi yang baik di sekitar dari tempat itu. Biasanya seperti ruangan tertutup tanpa ada jendela, hanya satu pintu saja. Nah, itu adalah beberapa tempat-tempat atau beberapa kondisi yang sebaiknya dihindari agar tidak terjadi penularan dari COVID-19. Tapi tentunya mungkin hal ini tidak bisa dipenuhi seperti itu untuk misalnya tes SKB tadi. Bagaimana caranya untuk menghindarinya itu atau meminimalisir kejadian itu kalau misalnya dengan kondisi yang tidak memungkinkan? Yang pertama adalah teman-teman tentunya atau dari BKN mungkin saran saya adalah untuk menjaga tetap jaraknya paling tidak minimal 1 meter. Kemudian juga kalau bisa memang untuk tempat-tempat ventilasi tadi dibuka saja, seperti misalnya pintu atau misalnya jendela yang ada itu dibuka. Kemudian juga saran saya yang lain adalah mungkin bisa melihat dari jurnal mengenai bagaimana cara meminimalisir dari penularan COVID-19 melalui airborne di ruangan yang tertutup. Beberapa jurnal ini mungkin bisa saya sertakan nanti di deskripsi yang mungkin nanti bisa dibaca, seperti penggunaan juga dari misalnya filter udara yang nanti bisa meminimalisir dari airborne COVID tadi, yang mungkin bisa juga digunakan seperti itu di ruangan yang akan digunakan sebagai tempat untuk seleksi SKB. Terus bagaimana sih caranya atau tata letaknya untuk meminimalisir dari kejadian airborne tadi? Contohnya seperti di jurnal ini bisa dilihat, bisa menggunakan seperti misalnya UV lamp, kemudian juga ada sirkulasi udara, baik itu untuk desinfeksi udara ataupun juga menggunakan ventilasi atau menggunakan misalnya portable air cleaner ataupun juga HEPA filter. Nah, ini bisa mungkin menjadi saran untuk pelaksanaan dari SKB agar bisa meminimalisir dari kejadian COVID tadi. Kemudian juga penggunaan filter mana yang baik, sebenarnya ini nanti juga bisa menyesuaikan seperti itu dengan kondisinya. Apakah misalnya mempunyai HEPA filter atau juga misalnya mempunyai HVAC atau misalnya pemanas dan sterilisasi dari sistem air
sistem AC. Nah, ini yang bisa digunakan karena untuk pencegahan dari aerosolnya adalah lebih baik menggunakan yang HEPA filter atau yang khusus seperti itu untuk AC-nya. Kalau misalnya yang biasa saja, misalnya seperti yang biasa kita lihat AC-AC rumahan seperti itu atau AC yang ada di restoran yang hanya satu satu AC saja, maka untuk pencegahan atau penularan dari aerosol itu kemungkinan besar pencegahannya lebih minimal atau sangat kecil dibanding yang khusus tadi. Serta bagaimana kalau dengan penggunaan kipas angin sebenarnya tidak terlalu membantu kecuali misalnya dengan sirkulasi udara yang baik tadi atau misalnya ada desinfeksi udara ataupun juga pembersih udara. Nah, itu akan bisa lebih memberikan proteksi kepada atau menghindari dari penularan.